Nah, pemirsa RJ Setia, tadi kita berbincang mengenai haji. Nah, sekarang kita beralih ke kurban. Nah, di belakang kita ini ada hewan-hewan kurban ya, yang Masya Allah menjadi kendaraan ya Pak ya, katanya kendaraan Sirotol Mustaqim. Bener nggak Pak? Katanya kalau membeli hewan kurban jadi kendaraan ya gitu. Insya Allah bagi orang yang sudah meyakini apa yang menjadi syariat dan perintahnya Allah, mereka nggak berat ya, karena semua yang Allah berikan kepada kita ya, makhluk ciptaan Allah bernama manusia ini, Allah kasih nikmat yang begitu banyak. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, coba hitung nikmat Allah, nggak bakalan kita bisa menghitung ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian ini sebagai ujian ya. Siapa yang diantara kita ini yang paling bagus amalnya, dikasih harta seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, diuji keimanannya oleh Allah, dikasih anak yang sekian lama dinanti-nanti ya. Wah, ini uji sama Allah keimanannya. Tapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif ya, karena hatinya terpaut dengan Allah ya. Itulah orang-orang yang dekat dengan Allah, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim kan? Iya, Nabi Ibrahim. Luar biasa, Nabi Ibrahim ya, bapak tauhid itu beliau. Nah, ikhlas tuh ya Pak. Dan orang yang berkurban itu nggak ada yang bakalan jatuh miskin. Nggak ada yang jatuh miskin, dikayakan oleh Allah. Dan Allah maha kaya. Karena dia merasa cukup dengan Allah, tidak merasa cukup dengan harta, tapi merasa cukup dengan Allah. Orang yang merasa cukup dengan Allah, dikasih apapun ya, dia cukup saja, tenang, tidak khawatir, tidak takut hidupnya ya. Kalau sudah merasa cukup dengan Allah, maka dijanjikan oleh Allah kehidupan yang nikmat ya, yang selamat. Allah kan sumber keselamatan, Allah sumber kenikmatan. Jadi orang-orang yang sudah bertransaksi dengan Allah, apapun perintah Allah dijalani, mumpung dikasih hidup. Kalau sudah wafat udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Apalagi dikasih nikmat yang banyak. Ini orang-orang yang uangnya banyak, sudah ya jangan ditahan-tahan hartanya, karena kalaupun harta itu halal dihisab oleh Allah. Ya banyak halal, tapi tetap dihisab. Pertanggungjawabkan ya. Pertanggungjawabkan, seperti buat apa aja hartamu gitu ya Pak. Seperti orang yang belanja ke supermarket kan, dia bawa uang banyak. Ketika belanja dia beli banyak, masuk keranjang belanjanya itu, selesai dia mampir ke kasir kan, periksa satu-satu, dikeluarin satu-satu, lama kan nunggu. Nah, itulah tahu banyak. Harta yang banyak pasti dihisap. Lain sama orang yang hanya cuma beli satu barang. Dia beli satu barang karena uangnya sedikit, beli satu, selesai urusan. Iya, benar juga ya Pak ya. Iya. Seperti itu, harta walaupun banyak, harta walaupun halal banyak, tetap dihisap. Apalagi kalau hartanya harta haram. Nah, ini diajab, bukan dihisap, diajab oleh Allah. Nah, kayaknya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Dikasih kesempatan sama Allah hidup di bulan Zulhijjah ini ya, bulan istimewa ini. Maka ketika kita punya harta, berkurban. Karena kurban itu asal kata dari qoroba, mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Allah. Allah nggak lihat darahnya, ya. Allah nggak lihat kambingnya, Allah nggak lihat sapinya, tapi Allah lihat keikhlasan kita dan ketaatan kita. Wabasyiril muhbitin, kata Allah itu dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 34. Berikan kabar gembira kepada orang yang taat dan tunduk. Itu walikulli ummatin ya ja'alna mansaka. Jadi dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala bagi tiap-tiap umat mensyariatkan penyembelihan, artinya berkurban. Untuk apa? Untuk
mengingat kepada Allah, ya, liyazkuru smallah. Jadi supaya ingat kepada Allah, ya, atas apa? Atas apa yang Allah berikan, dengan berbagai macam nikmat. Ternak-ternak ini kan artinya walaupun dari berbagai macam daerah, itu nikmat yang Allah berikan lewat apa saja, ya, nikmat hidup di dunia dengan adanya tumbuh-tumbuhan, adanya dikasih hewan, ada kerbau, ada sapi, itu rizki minallah, semuanya Allah kasih. Nah kemudian ada orang yang diberi kemampuan harta untuk membeli, kan balan ya, ada hewan dari mana-mana, kemudian ada orang yang punya harta, ada yang di kota kan nggak ada yang piara hewan kan, tapi Allah berikan kemudahan, didatangkan tuh dari daerah, datang ke kota, ada kemudahan-kemudahan. Iya, benar-benar. Nikmat ketika kita mensyukuri dengan melaksanakan perintah Allah sebagai jalan syukur, maka akan menjadi kenikmatan, dan kenikmatannya selalu ditambah. Ayo yang punya kemampuan untuk berkurban, maka diberi kesempatan berkurbanlah. Nabi ancam, ya, orang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban kemudian dia tidak berkurban, maka kata Nabi, ya, fala yahdur, jangan menghadiri musholana, tempat sholat kami. Itu diancam sama Nabi. Di sholatnya rajin, dia orang kaya, walaupun nggak orang kaya dia mampu untuk kurban, tapi tidak berkurban, berarti kan orang pelit. Ya, kenapa nggak mau berkorban? Apa mau nunggu apa, ya, nunggu waktu apa? Jangan, punya kemampuan. Dan kurban ini bukan sesuatu yang berat, artinya bagi orang yang sudah mampu punya kendaraan. Kalau mungkin ya ada teknis supaya mempermudah bisa berkurban, caranya bagaimana? Taruh saja 1 bulan, misalnya harga kambing itu 3.500 ya, 3.500.000 lah. Itu dibagi saja misalnya 12 bulan atau 10 bulan lah. Nabung gitu ya Pak? Tabung saja. Taruh misalnya gitu. Sehari 10.000 ya, sehari 10.000, sebulan 300.000, dikali 10, udah 3 juta ya. Ada domba-domba yang harganya 3 juta. Ya. Nah, jadi kalau apapun, kalau diniatkan, tambah lagi sebagai bentuk ketaatan, itu akan mudah. Dan orang yang melaksanakan itu, dia tidak akan hilang rezekinya. Ya, diganti dan ditambah, dilipat gandakan. Diganti dan ditambah. Nah, ini makanya perlunya keyakinan di dalam beribadah. Ibadah itu kalau kita sudah yakin, enak gitu, ngalir saja, nggak berat. Makanya orang yang berat itu karena keyakinannya kadang, masa iya, nanti kalau saya ini, jadi tawar, Allah kok ditawar. Padahal Allah kasih nikmat nggak ditawar-tawar. Jadi kalau saya kurban nanti begini, nanti kalau saya keluar ini nanti kurang, enggak kurang. Faliyazad, orang yang hartanya, rizkinya disedekahkan, itu ditambah, dijauhi dari bala, bencana, ya. Dipanjangkan umur itu. Kalau orang yang sedekah, orang yang berkurban itu umurnya dipanjangkan, rezekinya ditambah, dijauhi dari bala bencana. Misalkan ada orang nganggur nih duitnya, misalnya 5 juta lah gitu, betul. Tapi dia sebenarnya niatnya itu untuk mempersiapkan anaknya sekolah gitu. Nah sebenarnya yang dikatakan uang nganggur ini dan mempersiapkan anak sekolah itu misalkan 1 tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan, itu lebih baik kurban atau memang karena anak adalah kewajiban gitu ya Pak ya, maksudnya untuk menafkahi, apa emang nggak apa-apa deh buat anak dulu gitu? Ya, mana yang didahulukan antara kurban dengan anak sekolah, ya? Kalau matematikanya Allah itu tidak bisa dihitung 1 tambah 1 jadi 2. Bener banget lagi Pak. Ya, tidak bisa. Ya, hitungan manusia itu kalau sudah pelit pasti akan terasa berat. Ya. Lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ketika berjuang untuk agama, ya, itu tidak ditawar-tawar. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh baginda Rasul, ya Abu Bakar, apa yang kau korbankan untuk agama? Apa yang kau berikan untuk agama? Semua harta saya.
semua. Nah, semua harta saya. Tanpa Kemudian sisa. ditanya, kalau engkau berikan semua, engkau punya apa ya Iya. Abu Bakar As-Siddiq? Saya punya Allah dan Rasulnya. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu keimanannya sangat luar biasa. Wah, luar biasa. Ya. Nah, kalau kita, karena keimanan kita masih suka tawar-tawar, nanti gimana nih? Takut miskin, ya. Ya, akhirnya masih perlu belajar lagi kita, keyakinan kita. Nah, konteks pertanyaan tadi, bagaimana ada orang ketika anaknya mau sekolah, kemudian dia ada pilihan, ada momen korban, ya. Nah, sebetulnya kalau ketika dia berkurban nanti tidak kelihatan ada sumber ikhtiarnya, itu dimungkinkan tidak ada, dahulukan anak sekolah. Ya, itu boleh didahulukan karena itu kewajiban. Jangan sampai ketika nanti karena keimanannya masih belum kuat, jadi timbul keraguan, tuh kan? Nah, gara-gara kurban anak sih jadi nggak sekolah. Iya, iya benar. Diungkit malah jadi nggak ikhlas. Kembali kepada seorang. Nah, karena kurban ini sebetulnya hukumnya bukan wajib. Iya. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Kecuali kalau hal-hal yang disebut dengan kewajiban, misalnya zakat fitrah, ya, itu tidak boleh ditawar. Kalau kita masih ada makanan yang ketika kita pada saat itu mampu untuk zakat fitrah, maka tidak boleh tidak. Kalau kurban itu kan sunnah muakkadah, artinya kalau di saat kita punya kewajiban anak kita untuk sekolah, ya kemudian ikhtiarnya, ya kemungkinan kita tidak mungkin lagi bisa mendapatkan, ya niatkan tahun depan untuk bisa berkurban. Iya. Ada strategi banyak ya, nabung kayak tadi ya Pak. Iya. Oke. Nah karena kan Allah kan melihat kita manusia nih Pak, umatnya, oh dari keikhlasannya gitu ya. Iya. Tapi Pak, ada orang yang bertanya-tanya sebenarnya lebih baik sapi atau kambing gitu. Oh iya, iya. Gitu kan ya. Kalau dia mampu beli sapi satu langsung, itu lebih bagus. Ahsan buat keluarganya. Karena satu hewan itu, kurban itu bukan untuk sendiri sebetulnya. Misalnya dia baru mampu kambing, udah kurban untuk keluarganya saja. Oh, satu bisa buat keluarga gitu untuk Pak? Keluarga. Satu sapi untuk keluarga saja. Cuman kan sekarang kan umumnya ada orang ketika berkurban nih, menurut pendapat ulama ada yang memberikan keterangan, kadang-kadang ada yang 1 dari 7 orang ini kan, karena sapi itu bisa untuk 7 orang, misalnya dibuatlah satu ketentuan, kesepakatan, harganya berapa gitu ya, patungan, ya boleh saja sih, ya. Tapi asalnya sebagaimana Rasulullah SAW ketika berkurban itu dengan kambing, ya, dengan hewan domba, ya seperti itu. Nah, tapi secara fikih berkurban boleh dengan unta, boleh dengan sapi, boleh, ya. Orang kadang-kadang ada ada pernyataan atau kenyataan yang kita kadang-kadang suka ketawa juga. Ada mereka yang berhak ketika mendapatkan hewan kurban, panitia kurban membagikan hewan kurban daging kurban. Ini yang dibagikan suka milih. Oh iya, aku minta ininya ya, gitu ya, bagian ini ya. Kadang gitu. Ini daging kambing apa daging sapi? Kadang-kadang pilihnya, saya nggak makan daging kambing. Saya makannya daging sapi karena darah tinggi. Padahal yang buat darah tinggi itu bukan daging kambingnya ya. Tapi makannya yang banyak gitu ya. Makannya kebanyakan. Kebanyakan. Tapi Pak, kalau misalnya untuk pemilik kurban ini, benarkah kalau misalnya 1/3, oh berarti 1/3 dari si kambing itu minta bagian ini sebenarnya boleh, tapi kadang di masjid itu panitia, gimana sih, diminta lagi sih gitu. Jangan salah, ketika ada kurbannya, kurban nazar, maka yang berkurban itu dia tidak boleh menerima. Kurban nazar itu misalnya dia sudah menyatakan kalau misalnya kalau anak saya akan berkurban, maka wajib. Dia tidak boleh menerima hewan daging kurban itu. Dia boleh memakan hewan kurban itu kalau dioper misalnya, saya mendapat jatah daging kurban, saya dapat daging kurban lah gitu. Ya, mbaknya tadi sudah melaksanakan kurban wajib tadi itu ya. Tidak boleh langsung dari panitia berikan kepada mbak ini.
Nah, tapi kalau misalnya saya dapat dari panitia, kemudian ketika saya memberikan hadiah dari daging kurban itu ke Mbak ini, itu boleh dimakan. Oke. Artinya melalui Perantara orang gitu lain ya, Pak? dulu supaya lebih ditahan. Kalau untuk sapi kan yang tadi kan 7 orang patungan bisa ya Pak ya? Ya. Tapi benar nggak Pak, misalnya ada kata orang nih, kalau patungan sama orang lain, yang lainnya nih belum tentu ikhlas nih. Jadi nggak tahu nih bakalan jadi kendaraan kita atau enggak, mendingan sama keluarga aja gitu. Iya. Ya, maksudnya apakah kurban seperti itu lebih diterima atau ada kurang bagusnya gitu ya? Gitu. Ya. Misalkan ada hati yang oh nih saya kurban loh, kan ada hati-hati yang beda ya Pak. Bagaimana gitu ya, nanti status hewan yang dikurbankan itu ya? Apa jadi kendaraan atau enggak gitu? Setiap amal kebajikan itu kembali kepada seseorang yang melakukannya. Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang. Ya, yang tentunya nilai kebaikan itu kembali kepada niatnya. Maka niat ini menjadi rukun dan menjadi penting. Segala apapun ya, khususnya ibadah apapun, maka kuncinya adalah niat karena Allahnya, keikhlasannya. Kalau dia berkurban kemudian pada posisi mungkin karena ini karena itu, nanti yang bersangkutan yang mendapatkan. Dianya yang nggak dapat kendaraannya gitu ya. Oke. Yang 6 orangnya dapat gitu ya Pak. Insya Allah. Oke. Kalau untuk tata cara penyembelihan hewan kurban gimana Pak? Ya, tata cara penyembelihan hewan kurban yang bagus. Hewan yang disembelih itu harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Maka posisinya bagaimana? Posisi kepalanya dia di sebelah selatan. Nah, ya badannya sampai kaki dan ekornya ada di sebelah utara. Nah, nanti si penyembelihnya itu dari sebelah timur ya. Tentunya tata caranya adalah menyebut asma Allah dengan sebutan Bismillah. Tidak Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak dilanjutkan dengan ya Ar-Rahmanirrahim. Cukup Bismillah atau Bismillahi Allahu Akbar. Gitu. Dan pisaunya harus betul-betul tajam ya Pak. Tajam, jangan menyiksa hewan. Pernah saya melihat itu ya, si penyembelih dengan melaksanakan penyembelihan dia tidak terlihat, ya tidak terkontrol. Atau mungkin posisi hewannya, kadang kan hewan itu nggak sama, ada yang kulitnya tebel ya, macam kayak sapi Bali itu kan. Daging sapi Bali itu enak tuh, tapi kulitnya tebel tuh. Itu harus betul-betul siap. Golok atau pisau sembelihnya itu harus betul, mata pisaunya harus yakin tajam, karena itu bagian daripada syarat penyembelihan. Dan caranya seperti itu ya Pak ya? Ya. Nah sekarang kan kita sudah teknologi semakin canggih nih ya, Pak. Betul. Ada yang namanya pay later. Nah gimana hewan kurban yang biayanya itu dari pay later Pak? Bayar kemudian gitu Pak. Tapi dicicil sama dia. Jadi sekarang dibeli nih, di check out. Ada Pak di marketplace, di check out, hewannya datang. Tapi bayarnya 6 bulan kemudian. Nah gimana Pak hukumnya? Hukum ibadah itu disebut dengan pelaksanaan ibadahnya satu, ya, tidak boleh ketika kita di luar kemampuan. Artinya misalnya kan banyak orang yang melaksanakan ibadah itu tidak mampu kok dimampu-mampuin. Ya, itu kan berarti tidak sesuai dengan kenyataan. Saat itu ketika kita melaksanakan ibadah kurban, ya yang bagusnya, ahsannya itu, misalnya pada tanggal 9 Dzulhijjahnya kita punya uang nih, bagusnya. Saya mau kurban, beli datu sendiri. Saya beli hewan kurban ini, bawa datu ke masjid, bawa tuh ke tempat di mana dilaksanakannya penyembelihan hewan kurban. Itu yang bagus. Ya. Kalau kita ditawari dengan misalnya sekarang belum mampu, tapi saat itu kita paksakan untuk
melaksanakan apa ya pelaksanaan yang kurban tadi itu. Kemudian di suatu hari kan kita nggak tahu apakah masih panjang umur, ya. Nah, ada mungkin sebagian orang yang mengatakan itu boleh, tapi saya berprinsip hal itu bagi kami tidak dikatakan sebagai satu tuntunan ibadah untuk pelaksanaan ibadah kurban. Ya, kalau hari ini kita mampu laksanakan. Selagi mampu aja gitu ya Pak ya. Yang bagus itu begitu. Jadi tidak ada beban, tidak ada utang. Dan orang yang mati syahid sekalipun kalau dia meninggal masih meninggalkan hutang. Nah, ini kan menjadi satu ancaman yang sangat besar. Tapi kalau misalkan kurban udah nih, berarti kan udah dipotong, terus dia pay later. Kendaraannya nyampe nggak Pak? Kendaraan? Ya, karena dia belum selesai. Ya. Jadi ini terkatung-katung ya, bukan terkutang-kutang. Terkatung ya, bener. Sayang ya. Allah tidak memberikan kesulitan-kesulitan seperti itu. Allah memberikan kemudahan, ya. Itu. Ibadah itu bukan dipaksakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya. Ya, pasti diberikan kemampuan, tapi kadang ada orang diberi kemampuan dia merasa tidak mampu. Kurban itu mampu kok, ya. Menjual hewan kurban itu mereka mengelola untuk biaya operasional, ya, semacam pencari pakan kambing, kemudian penunggu dan pengurus tempat, segala macam. Nah, itu makanya biasanya harganya di atas gitu ya, beda, karena ya musimnya begitu. Lebih baik sedekah untuk anak yatim, fakir miskin seharga 3,5 atau memang kurban? Kalau kurban itu kan momennya 1 tahun sekali. Kalau sedekah anak yatim itu tidak ada batasan waktu. Bisa Ramadan, bisa sebelum Ramadan, bisa setelah Ramadan, bisa berkali-kali. Maka momen kurban ini momen yang sangat istimewa, jangan ditinggalkan. Betul. Pesannya Pak untuk seluruh muslim di dunia tentang berhaji dan berkurban seperti apa? Setiap ibadah intinya zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berkurban tapi dia tidak ingat kepada Allah, hanya mungkin saja karena gengsi atau mungkin karena kebiasaan-kebiasaan. Itu baik, itu adalah baik, tapi asalnya, idealnya ketika kita ingin merasakan kenikmatan di dalam beribadah, maka carilah keridhaan Allah. Karena Allah. Maka karena Allah, dengan mencari keridhaan Allah, di situ adalah kenikmatan yang tiada tara. Maka di samping kenikmatan yang begitu besar, keindahan yang begitu besar, balasannya juga begitu besar. Maka carilah sesuatu yang ada dalam sisi Allah. Jangan cari yang lain, baik haji maupun kurban, agar yang kita lakukan itu tidak dalam termasuk kategori kesia-siaan. Maka puncaknya amal adalah keikhlasan. Maka tidak ada target yang lain bagi seorang hamba yang menghamba kepada Allah, kecuali adalah targetnya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho atas segala apapun yang kita lakukan. Mumpung diberi kesempatan musim kurban, bulan haji, berkurbanlah, ya. Kalau sudah tidak ada kesempatan, sudah tidak ada kemampuan, maka di situ adalah sesuatu harapan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Demikian barangkali, mudah-mudahan manfaat. Amin. Sedikit promosi Pak, dipersilakan untuk hewan kurbannya ada di lokasi mana Pak? Ya, kita alhamdulillah sudah kurang lebih 12 tahun ya. 12 tahun nih melayani pesanan dan keinginan jamaah, karena kita juga ada majelis subuh keliling ini antara di Kota Bekasi, Mustika Jaya, Tambun Selatan dan Setu, Rawalumbu ada majelis subuh keliling jamaah, alhamdulillah. Jadi tiap tahun jamaah itu kadang-kadang minta disiapkan agar mereka tidak kesulitan mencari hewan kurban. Jadi silakan dapatkan hewan kurban di grosir hewan kurban di BMS Berkah Muslim Sirna Raga. Tiap tahun kami sediakan, insya Allah
kambingnya sehat-sehat, ya memenuhi syarat untuk hewan kurban. Lokasinya di Jalan Raya Mustika Jaya, persisnya di depan SMU 9 Kota Bekasi, di areal Masjid Raya Baitur Rahim atau komplek kantor Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Ya. Oke, alhamdulillah pemirsa RJ Setia, tidak terasa ya sudah di penghujung acara. Saya Aini Hanifah sebagai host dan narasumber Solihin, Bapak Ustadz Haji Solihin dan kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu lagi di waktu yang berharga. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.